Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini pertemuan siang ini kita akan mempelajari bersama tentang sejarah Indonesia. Namun sebelumnya jangan lupa kita berdoa lebih dahulu agar hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, mohon maaf untuk pertemuan kali ini hanya terdengar suara, tidak nampak wajahnya karena berbagai kesibukan dan belum memungkinkan untuk menampakkan diri. Begitu ya. Kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia. Silakan teman-teman buka buku modulnya. Bisa dibuka di modul 2. Jadi kita langsung masuk ke modul 2 gitu ya. Di situ di bab pertama dengan judul Rekam Jejak Peradaban Indonesia. Silakan teman-teman langsung dibuka di halaman 3 unit 1. Penelitian manusia purba. Kita akan membahas tentang manusia purba. Secara teori bahwa manusia purba itu merupakan nenek moyang dari kita semuanya sebagai manusia. Dulu-dulunya ada yang mengatakan seperti teori Darwin bahwa manusia itu berevolusi dari kera atau monyet. Apakah teman-teman terima? Ya, bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau kita berpikir kembali, apakah ada manusia purba itu? Tapi secara ilmiah memang dibuktikan dengan penelitian itu ada. Tapi di dalam Islam itu manusia pertama adalah Nabi Adam. Nah, pertanyaannya adalah duluan mana gitu ya. Nanti kita akan bahas di session berikutnya. Oke, kembali ke halaman 3, mengenal manusia purba. Pada zaman prasejarah adalah suatu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Manusia hidup pada masa praaksara. Lah, manusia itu disebut dengan manusia purba. Pada masa ini, satu-satunya sumber untuk mengetahui sejarah kebudayaan manusia purba yaitu dengan melihat peninggalan-peninggalan berupa fosil, alat-alat kehidupan, dan fosil tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang hidup dan berkembang pada masa itu. Corak kehidupan manusia purba terbagi dalam 2 aspek, yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Yang pertama adalah aspek sosial. Dalam kehidupan sosialnya, manusia tidak bisa terlepas dari teknologi yang mereka gunakan karena kedua hal tersebut saling mempengaruhi. Yang pertama, di aspek sosial ini ada hidup nomaden atau paleotikum, berburu tingkat sederhana. Jadi hidup mereka itu nomaden, berpindah-pindah. Setelah makanan di sekitar mereka habis, maka mereka akan berpindah. Begitu yang dimaksud dengan nomaden. Aspek sosial yang berlangsung dimulai dengan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, dengan bahasa yang mereka buat dan mereka mengerti sendiri.
Ketika berburu, mereka bekerjasama secara kelompok untuk mendapatkan hewan buruan. Maka dari itu jumlah orang dalam satu kelompok tidak bisa terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Hal itu diterapkan juga demi keselamatan kelompok mereka ketika mengepung. Apalagi jika hewan tersebut memberontak, maka fungsi dari setiap orang dalam kelompok tersebut harus diperhatikan. Setelah mereka berhasil menangkap hewan tersebut dan berhasil mendapatkannya, muncul permasalahan baru, yaitu bagaimana dengan buruan tersebut yang kala itu memiliki ukuran yang besar, seperti gambar perburuan di atas. Mereka berkelompok hanya 2 orang dan binatang yang mereka dapatkan terlalu besar untuk mereka habiskan sendiri, sehingga cara mereka menyimpan makanan adalah dengan cara membawa kembali ke tempat kelompok mereka untuk kemudian dibagi ke anggota kelompok lainnya. Setelah di daerah tersebut sudah tidak ditemukan lagi bahan makanan yang mereka butuhkan, maka mereka akan berpindah ke tempat lain yang berdekatan dengan air dan di pinggiran sungai. Jadi mereka berburu. Sejak zaman itu sudah dikenal dengan namanya gotong royong. Mereka berburu secara bersama, kemudian membagi hasil buruan mereka. Jadi kerjasama atau gotong royong itu memang sejak warisan nenek moyang, gitu ya. Jadi kalau ada orang kok individualis, tidak mau bekerja sama dengan temannya, itu berarti bukan ciri khas orang manusia sebagai makhluk sosial. Beda kalau kita mengerjakan ujian atau tes, kok kita bekerja sama, lah itu salah itu. Kemudian yang B, semi sedentaire atau Mesolitikum. Nah, pada masa ini manusia masih menggantungkan hidupnya pada alam. Corak kehidupan yang selalu berpindah-pindah membuat manusia berkeinginan untuk hidup menetap. Namun, karena pengetahuan yang masih sederhana, mereka ingin menetap tetapi belum memiliki pengetahuan untuk mengolah bahan makanan yang didapat dan juga untuk membudidayakan tanaman juga belum muncul. Hidup semi sedentaire atau setengah menetap, manusia purba mulai hidup menetap di tepi sungai dan di gua-gua. Dalam membuat peralatan yang berbahan batu, secara tidak sengaja terjadi gesekan antar batuan tersebut sehingga muncul api. Penemuan api ini sebenarnya dapat membantu memecahkan permasalahan seperti mengurangi makanan yang memiliki rasa kurang enak. Apabila tidak dibakar, dapat menimbulkan penyakit. Di gua, manusia tidak hanya membuat peralatan yang dibutuhkan, tetapi juga mencoba mengkomunikasikan apa yang telah dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bentuk cap tangan atau lukisan-lukisan dinding di gua. Mereka terinspirasi untuk menggambar tersebut karena kegiatan yang dilakukan ketika itu hanya berburu. Jadi di fase yang kedua ini mereka sudah semi menetap, tidak berpindah-pindah tapi menetap beberapa tahun kemudian masih tetap berpindah. Yang ketiga adalah masa-masa Neolitikum. Corak kehidupan sosial yang terkemas dalam hidup menetap di suatu tempat terbentuk karena tantangan-tantangan alam yang dialami manusia dalam masa-masa sebelumnya. Kehidupan di masa bercocok tanam dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota yang lebih banyak. Hal ini berhubungan dengan mata pencaharian mereka yang menerapkan bercocok tanam sehingga hasil produksi padi, umbi-umbian juga banyak. Dalam kegiatan bertani terdapat tenggang waktu antara menanam dengan memanen. Waktu tersebut digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi antara manusia. Dalam interaksi terdapat perubahan tempat tinggal. Jadi di masa Neolitikum ini manusia sudah mulai hidup
bermukim, bertempat, membuat sebuah desa, kemudian mereka berinteraksi, membuat kebijakan-kebijakan adat dan aturan-aturan adat yang akan digunakan untuk kehidupan mereka. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek ekonomi. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Alam menjadi penopang hidup utama mereka. Alam menjadi penopang hidup utama karena manusia sangat bergantung pada alam, baik secara flora maupun fauna. Flora hewan, kemudian fauna tumbuhan. Kebalik, flora tumbuhan, fauna hewan. Untuk memenuhi kebutuhan, mereka mengandalkan alam dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan makanan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara berkelompok. Setelah mereka mendapatkan bahan makanan, mereka mengolahnya dengan sederhana karena tingkat pengetahuan mereka masih rendah. Bukti lain juga terlihat pada alat-alat yang digunakan masih kasar dan praktis karena tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Mereka hanya memikirkan cara untuk mendapatkan makanan dan bertahan hidup sehingga corak kehidupan berlangsung dengan sederhana. Zaman ini berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang lalu dan manusia yang hidup pada zaman ini antara lain Meganthropus, Paleojavanicus, dan Homo erectus. Jadi pada zaman dahulu yang penting bisa makan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, belum memikirkan paket data, belum memikirkan kondangan, belum memikirkan muyen dan lain sebagainya. Yang penting bisa makan, anak-anak mereka bisa hidup, belum juga ada pendidikan karena memang betul-betul masih primitif sekali. Yang kedua atau yang B, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, pada masa ini manusia sudah tidak mengandalkan secara penuh terhadap alam karena terlihat dari alat yang dihasilkan sudah memperlihatkan sisi halusnya dan karena nilai keindahan atau terdapat nilai keindahan atau estetikanya. Masa ini juga disebut dengan pasca Pleistocene. Dalam masa ini berkembang 3 tradisi pokok, yaitu pembuatan alat-alat di Indonesia yang mendukung kegiatan mata pencaharian mereka, yaitu tradisi serpih bilah, tradisi alat tulang, tradisi kapak genggam. Jadi sudah mulai menetap di suatu daerah, kemudian mulai bercocok tanam menggunakan alat-alat yang sederhana. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu masa bercocok tanam. Di situ ada gambar sudah mulai kerjasama gotong royong, kemudian mereka juga sudah membuat rumah-rumah di pinggiran-pinggiran sungai dan sekitarnya yang terdapat banyak air. Cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan secara bertahap ditinggalkan karena mereka telah mengenal cara hidup baru. Cara hidup baru tersebut adalah bercocok tanam. Meskipun cara yang dilakukan masih sangat sederhana, tetapi mampu memenuhi kebutuhan hidup satu kelompok yang terdiri sekitar 20-50 orang. Kelompok ini bercocok tanam di suatu tempat. Jika sudah panen, maka lahan bekas bertani mereka tinggalkan dan mencari tempat lain yang dekat dengan sumber air seperti pinggir sungai dan daerah pantai, sehingga muncul pernyataan bahwa masyarakat pada masa berburu masih bergantung pada alam. Mereka membuka lahan untuk bertani dengan tebas dan bakar. Pada masa ini telah terjadi domestifikasi hewan dan tanaman sehingga tanaman yang mereka tanam lebih bervariasi dan berubah dari food gathering menjadi food producing. Mereka bisa menghasilkan makanan karena dengan cara bertani dan untuk menyimpan hasil pertanian mereka membuat semacam tempat di bagian atas rumahnya seperti atap masa sekarang.
digunakan untuk menyimpan bahan makanan sebagai persediaan untuk waktu berikutnya. Jadi mereka sudah mulai bercocok tanam, tinggal di sebuah daerah selama kurang lebih 1 tahun, satu masa panen atau setengah tahun. Kalau sudah di tempat tersebut sudah tidak memungkinkan untuk ditanami, mereka pindah kembali. Jadi sudah mulai berpikir untuk menyimpan makanan. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan bahwa dulu manusia purba itu hidupnya berpindah-pindah. Fase awal mereka nomaden, hidup secara berpindah-pindah. Kemudian selanjutnya mereka sudah mulai menetap beberapa hari untuk mengumpulkan makanan. Yang pada akhirnya pada fase ketiga ini mereka sudah berpikir untuk bermukim, membuat sebuah perkumpulan, kemudian bercocok tanam 1-2 kali masa panen, kemudian mereka baru pindah lagi. Ya, fase yang ketiga ini sudah memunculkan berbagai alat-alat pertanian dan alat-alat untuk pemotongan hewan. Begitu ya kira-kira teman-teman. Jadi sekilas tentang kehidupan manusia purba. Yang perlu kita garis bawahi bahwa secara ilmiah, secara bukti, secara fosil itu manusia purba itu ada. Untuk yang terakhir teman-teman, silahkan nanti teman-teman jawab pertanyaan atau tugas dari saya yang sederhana saja. Saya tidak pernah ngasih tugas yang berat-berat. Pertanyaan sesuai pengetahuan dan pengalaman atau pertanyaan penalaran. Pertanyaannya, duluan mana antara Nabi Adam dan manusia purba? Silakan teman-teman dijawab. Jawabnya langsung di absensi saja. Jadi di kolom komentar YouTube teman-teman tulis nama lengkap, kemudian spasi, kemudian langsung jawabannya. Jadi menurut teman-teman semuanya itu duluan mana antara manusia purba dan Nabi Adam, beserta alasannya kenapa. Jadi kalau di sisi lain itu Nabi Adam itu makhluk manusia yang pertama, tapi di sisi lain ternyata nenek moyang manusia adalah manusia purba. Begitu ya teman-teman, jawab dengan singkat dan padat. Jadi duluan mana, kemudian alasannya apa. Begitu teman-teman. Saya kira saya cukupkan sekian pertemuan pada hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.